Hatching dan dimensi menjadi salah satu bagian yang tidak boleh terlewatkan dalam sebuah penggambaran arsitektur. Bagaimana cara penggambarannya? Kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan selanjutnya setelah kita menggambar kusen pintu dan jendela, kita akan lanjut kepada tahapan hatching dan dimensi. Hatching itu apa? Hatching itu adalah arsiran untuk bagian-bagian gambar yang sebagai simbol pada material itu. Apa saja yang perlu kita arsir di sini? Salah satunya adalah pola lantai. Itu bisa menggunakan hatching. Kemudian dinding. Kita akan hatching juga. Kemudian setelah itu kita akan lanjut kepada pendetailan kolom. Pendetailan kolom untuk simbol-simbol dan lainnya. Tahap pertama kita akan membuat pola lantai menggunakan hatching. Pola lantai yang akan kita gunakan yaitu keramik ukuran 40 x 40 misalnya, 40 x 40. Tapi sebelumnya saya akan membahas dengan teman-teman bagaimana cara kerja hatching ini. Kita akan coba dimulai dengan tidak dulu masuk ke denah, kita buat di area terpisah ya. Pertama kita buat objek kotak misalnya, sembarang dulu aja seperti ini. Maksudnya kita akan memahami hatching. Sekarang akan kita bahas sistem kerja hatching dulu seperti apa ya, biar teman-teman nanti pas diaplikasikan di denah tidak bingung. Jadi perintah untuk menggunakan hatching ini adalah H. Jadi teman-teman tinggal ketik H ya, H spasi, H spasi seperti ini. Nanti akan muncul form, hatch dan gradient di sini ya. Nah teman-teman, ini adalah form hatching yang bisa teman-teman pilih atau teman-teman customize bentuknya seperti apa. Yang akan kita lakukan sekarang adalah, yang akan kita buat sekarang kan pola lantai ukuran 40 x 40. Sebetulnya teman-teman bisa pilih di sini, tinggal klik di sini. Salah satu cara ya, memilih pola hatchnya. Caranya itu teman-teman klik di gambar yang swatch ini. Ya, di sini terdapat beberapa pilihan gambar-gambar yang merupakan simbol-simbol dari material tertentu. Ada simbol untuk rumput, simbol untuk lantai dan lain-lain ya teman-teman. Ini ada simbol untuk bata juga ada. Atau teman-teman bisa pilih di bagian ada yang ANS, ada ISO, ada Other, ada Custom di sini ya. Cuman untuk pola lantai karena di sini berukuran, kita akan pilih, tidak akan milih dari yang swatch ini, kita akan milih user define di sini ya. Jadi teman-teman ke user define. Nah, jadi di swatchnya jadi berupa garis saja. Kemudian karena yang kita butuhkan adalah garis kalau horizontal dan vertikal, kotak-kotak, teman-teman double aktifkan atau checklist double. Nah maka yang muncul di sini jadi kotak seperti ini. Kemudian tadi untuk ukurannya kita 40 x 40, berarti kalau skala 1:100, teman-teman isi aja di sini titik 4 gitu ya. Teman-teman isi di sini titik 4. Jadi yang kita setting user define, kemudian double-nya kita checklist, dan spacingnya kita isi 0,4 atau titik 4. Oke, setelah itu, nah di sini teman-teman ada yang add pick point, ada add select object kayak di sini ya. Bedanya apa? Kita bahas. Pertama kita coba pilih yang add pick point. Klik yang tombol atau toolbar plusnya. Kita klik di RL kotak di dalam kotak yang sudah kita buat. Nah, klik di sini, kemudian spasi lagi, muncul kembali yang form hatch-nya. Setelah itu preview dulu teman-teman, preview dulu betul tidak hatch-nya gitu. Kita preview, nah seperti ini.
Ini ukuran kotak, ini kotak dengan ukuran 0,4 atau 40 cm kali 40 cm. Setelah di preview, misalkan betul, teman-teman spasi lagi, nanti muncul form ini lagi, klik OK, gitu ya. Itu cara pertama. Cara pertama menggunakan add pick point. Cara kedua, teman-teman coba lagi, spasi. Nah, karena tadi teman-teman sudah setting, ininya user define, kemudian source-nya udah di setting, double udah di setting. Begitu kita masukkan perintah H lagi, maka settingan sebelumnya itu masih berlaku sebelum teman-teman membuat settingan baru. Cara kedua, kita gunakan add select object. Nah, bedanya kalau tadi yang kita klik ada di area kosongnya yang akan kita hedge. Kalau yang kedua ini yang select object, kita memilih objeknya yang akan di hedge. Objek mana yang akan kita hedge? Nah, kebetulan objek yang akan kita hedge kan rectangle ini, ada kotak ini. Kita klik di objeknya, bukan di area kosongnya. Di objeknya, klik di objeknya, spasi lagi. Kemudian kalau mau teman-teman mau preview ya preview dulu. Tapi ini pasti sama dengan yang sebelumnya. Kita tinggal langsung oke. Nah, seperti ini. Ini sama kan dengan sebelumnya. Baik, selanjutnya setelah kita memahami sistem kerja dari hatching ini, kita akan lanjutkan tutorial AutoCAD kita kepada aplikasi atau implementasi dari hatch itu kepada denah ya. Kita langsung aja ke denah. Ya, di sini pertama kita akan hatch pola lantai. Pola lantai di sini ada dua, pola lantai untuk teras dan pola lantai untuk bagian dalam dari pos satpam. Kita akan mulai dari hatching untuk head teras ya. Kita mulai dari hatching untuk teras. Perintahnya H spasi. Di sini kita pilih user define, kemudian double-nya kita checklist aktifkan, dan spacingnya kita isi dengan titik 4. Oke. Setelah itu kita pilih pick point, kemudian klik di area kosong atau di area teras ya. Klik seperti ini. Kita preview dulu betul tidak. Nah, ini karena titik mulai lantainya tidak dari sudut, kita coba pindahkan kotak pertama lantai di sudut sini misalnya. Caranya teman-teman tinggal spasi lagi. Nah, ini spesifik originnya kita aktifkan, kemudian klik set to new origin. Saya ulangi ya. Jadi spesifik originnya kita aktifkan, kemudian toolbar atau tombol klik to set new originnya kita klik di sini, klik. Nah, kemudian klik di salah satu sudut atau di titik mana teman-teman ingin menempatkan keramik pertama. Misalnya kalau saya di sini misalnya, klik di sini, kita preview, berubah tidak? Nah, jadi kelihatan ya, keramik pertama berada di sudut yang kita tentukan tadi. Nah, seperti itu. Kalau sudah sesuai, ukuran sudah sesuai, kemudian posisi keramiknya sudah sesuai, teman-teman tinggal klik OK aja. Ya, teman-teman tinggal klik OK di sini. OK. Nah, kita udah hatch area teras. Cuman layernya kan ini belum kita atur. Ini layernya masih 0 di sini, masih defaultnya. Sedangkan kita belum membuat layer untuk keramik ya. Untuk hatch, untuk hatch. Kita coba buat di sini. Klik biasa ya, klik layer propertiesnya kita klik. Nah, setelah muncul layer properties seperti ini, kemudian klik new layer. Sini klik new layer. Nah, kita ngasih nama di sini. Mau teman-teman boleh namanya arsir boleh, atau kalau saya biasanya hatch saja ya. Hatch seperti itu. Kemudian untuk warna hatch, usahakan itu jangan yang terlalu mencolok biar tidak menutupi garis yang utama, karena ini sifatnya hanya arsiran. Warnanya kita atur ya, warnanya kita atur dengan mengklik colornya kita klik, kemudian kita pilih yang
ini misalnya, yang ini teman-teman ya, agak gelap. Kita cari yang warna-warna yang agak gelap biar nggak terlalu mencolok nanti ya. Oke, setelah kita atur, kita close lagi ya form propertiesnya. Nah ini kita atur layernya, hatch-nya kita kita atur menjadi hatch ini layernya. Nah seperti itu. Jadi ini area hatch jadi agak gelap dari garis utama. Yang ini belum, layarnya belum diatur, misal ya ini samakan aja lah dinding luar gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, tahapan selanjutnya kita akan hatch area dalam atau ruang dalam dari pos atom ini. Nah, kita atur ya. Lihat, kalau di area dalam, kalau tadi di teras ini merupakan satu bagian atau satu blok kosong, sehingga kita satu kali klik udah cukup. Kalau di sini kita terpisah, ini satu ruangan sebetulnya, cuman ada garis yang memisahkan, yaitu garis ini. Jadi kalau kita klik nanti, ini akan ada beberapa bagian. Ini satu kotak kosong, ini satu kotak ya, karena dia dipisah oleh as. Kecuali asnya kita hidden dulu ya. Nah ini cara hidden as seperti apa? Teman-teman tinggal klik di sini, klik, atau nggak diklik pun apa-apa. Teman-teman tinggal ke layar kontrol di sini. Nah lihat di layar kontrol di sini ada gambar kunci, kemudian ada gambar lampu, kemudian ini gambar lampu juga ya. Kalau yang ini untuk mematikan, untuk menghilangkan, yang freeze itu untuk menghilangkan juga ya, untuk menghilangkan sambil freeze juga dia membekukan kalau ini. Kemudian kalau ini kunci, dia tidak menghilangkan, tapi objek kita tidak bisa kita rubah. Kalau yang kunci ini, kebutuhan kita sekarang yang ini, kita akan hidden atau kita hilangkan. Caranya, tapi tanpa menghapus ya. Ini tetap ada, tapi dihilangkan dari tampilannya aja. Bisa kita freeze di sini, freeze ya. Nah, dia hilang. Atau bisa juga teman-teman di layernya di sini, di yang as ini ya, yang as, lampunya kita matikan. Nah, dia hilang juga seperti itu. Nah, kita coba mau dua-duanya boleh. Freeze sama lampunya kita matikan ya, seperti itu ya. Nah, sekarang asnya hilang, tapi tetap ada sebetulnya. Cuman dihilangkan aja di hidden aja. Coba sekarang kita akan hatch yang pola lantai ya, pola lantai bagian dalam. H spasi. Nah ini settingan kita yang sebelumnya ini masih berlaku karena belum ada settingan baru. Kita pakai aja yang ini lagi. Jadi udah user define, kemudian swatchnya udah, angle-nya pun biarkan kosong, kemudian double ini udah di checklist, ukurannya pun 0,4. Kita langsung ke add pick point. Kita coba bisa nggak ya? Klik. Nah ini ya. Jadi area ini kita tidak bisa langsung keseluruhan karena ada garis yang memisahkan di sini. Nah kita klik dulu yang area sini yang kecil, kemudian klik yang kedua. Nah ini harus tampil semua ya, jangan kepotong seperti ini. Karena kita kan yang akan kita hatch itu keseluruhan ini. Usahakan area yang akan di hatch tampil di layar secara keseluruhan. Kalau kepotong biasanya bermasalah, kadang bermasalah, tapi kadang bisa sih. Kita coba. Nah ini saya tampilkan keseluruhan seperti ini karena ruangannya seperti ini kan. Kita klik lagi, klik. Nah ini. Jadi ada dua hatch ya. Kemudian spasi lagi. Nah settingannya kita udah pakai settingan sebelumnya yang hatch untuk teras, yaitu user define, kemudian double-nya kita aktifkan, ukurannya di 0,4. Setelah itu kita preview. Jika dirasa belum sesuai, nah ini yang belum sesuai, atau kita setting dulu ya teman-teman. Keramik kita mulai dari sini misalnya, dari sudut sini. Biasa teman-teman. Kita gunakan ya klik set new origin. Pasti kita preview. Oke aja dulu ya teman-teman. Oke. Nah ini pertama akan kita atur layarnya. Misalkan layarnya kita rubah ini jadi jadi hatch. Ya. Nah, kemudian jadi bermasalahan adalah kenapa si garis pola lantai ini dengan teras berbeda. Itu jadi masalah teman-teman. Kan biasanya satu garis ya antara garis dalam dengan luar ini, satu garis. Ya. Caranya kita atur aja teman-teman.
ini kan tadi udah kita atur dari sini. Tapi sebaiknya kita aturnya dari ruang dalam aja teman-teman. Kita mulai pemasangan keramik kita yang pertama itu dari sini misalnya, dari dekat pintu. Biar nanti ini ke bawah utuh. Jadi satu bagian utuh. Atau justru dari sini, dari sudut ini nih ya teman. Saya coba tandai ya. Nah ini. Kita coba tandai ya di sini. Ini adalah titik pertama pemasangan keramik kita. Bagaimana cara ngaturnya? Dua-duanya ya. Yang teras kita atur, yang dalam pun kita atur. Pertama kita atur yang dalam. Kalau lihat di sini kan itu mulainya nggak dari sudut yang kita lingkari, tapi yang bawahnya di sini. Kalau lihat dari sini. Nah kita akan atur. Caranya teman-teman tinggal klik aja 2 kali, klik 2 kali dari sini. Klik 2 kali. Keluar lagi form untuk settingan ini. Yang perlu kita atur adalah klik set originnya. Ini klik klik to set originnya. Klik aktifkan, kemudian klik di sudut yang kita tandai tadi ya, kita lingkar ini, yang lingkarannya ya. Di sini. Klik. Oke, kita preview. Berubah kan? Nah, ini berubah ya. Jadi ini kotak keramik pertama kita di sini. Sesuai ya di sudut ini. Kalau udah spasi lagi. Kemudian oke. Nah, makanya ini udah selesai ya. Settingannya udah selesai. Yang kedua kita akan atur garis yang teras biar lurus ya, biar sama dengan yang dalam. Caranya sama ya. Heads yang teras kita klik 2 kali. Klik. Oke. Kemudian klik to set new originnya. Kita klikkan. Kemudian kita klik di sudut yang kita tandai. Kita klik berubah nggak? Nah, dia udah bergeser teman-teman ya, lihat. Antara ruang dalam dan ruang luar udah satu garis. Kemudian kotak pertama yang teras ini dimulai dari titik yang sama dengan yang dalam ya. Kalau udah spasi lagi muncul ini, kemudian oke. Ini kita sudah selesai membuat pola lantai dari tutorial AutoCAD kita. Setelah kita selesai head untuk pola lantai, kita akan lanjut tutorial AutoCAD kita kepada hedge dinding ya. Ini dinding yang keliling ini ya, dinding yang keliling. Caranya biasa teman-teman, tinggal H spasi. Nah di sini kita tidak lagi menggunakan user define, tapi kita akan menggunakan predefine. Jadi teman-teman tinggal klik aja di sini, ada situ predefine. Kemudian kita cari polanya untuk hedge dinding. Hedge dinding biasanya saya menggunakan yang ini nih. Ya. Jadi teman-teman ke ANSI, kemudian klik ANSI 32. Oke, nah ini udah berubah ya, swatchnya udah berubah seperti itu. Kemudian kita akan coba langsung aja ke pick point, kita klik yang ini ya, yang di dalam sini nih, dinding ada dua garis ya. Kita akan klik yang bagian tengahnya ya, yang tengah ya. Ini ya, tidak keseluruhan dengan yang pinggirnya, tapi yang tengah aja ini. Kemudian spasi. Nah kita preview dulu teman-teman, ukurannya udah sesuai belum? Nah ini udah keluar, cuman skalanya atau ukurannya masih sangat besar. Nah, kita spasi lagi ya, kita atur scale-nya di sini. Kita coba titik 1 gitu ya. Kalau tadi kan defaultnya itu 1, kita coba ini isi dengan titik 1. Preview juga. Nah, ini udah keluar, cuman masih besar. Kita coba lagi di sini teman-teman. Titik 01 misalnya. Nah, sini udah mengecil lagi. Jika dirasa segini udah cukup, atau ini masih agak besar misalnya, kita coba kurangi lagi ya. Titik 005 misalnya. Preview. Atau titik 00 berapa ya? Ini terlalu padat, 07. Nah, sini udah cukup lah teman-teman. Kemudian spasi lagi, tinggal oke. Ini biar teman-teman, biar pekerjaan kita, ini kan layarnya belum masih default 0 ya, kita atur. Atau sebaliknya, kita atur dulu. Ini kita dalam kondisi kosong ya teman-teman. Biar nanti layarnya udah otomatis dengan layar yang kita kehendaki. Misal sekarang kita akan hedge kan. Biar
layernya otomatis hatch, kita sebelum ngasih perintah kita atur dulu layer yang aktifkan. Kita aktifkan dulu layer hatch. Nah ini, jadi defaultnya itu bawahnya kondisi sekarang sebelum dikasih perintah ini layarnya udah hatch. Sekarang kita coba lanjut hatch lagi teman-teman ya. H lagi, spasi. Ini kita cari ruang-ruang kosong. Nah ini dinding, perlu di hatch, klik. Kemudian mana lagi? Nah ini perlu di hatch juga ya teman-teman ya. Yang ini. Nah ini masalah teman-teman seperti ini. Berarti di area sini kita ada yang bolong nih, sehingga yang kepilih ini keseluruhan nih. Lihat teman-teman, ada yang titik-titik sini, titik-titik. Nah ini berarti area hatch kita ya seluas ini. Karena apa? Di kotak ini sebetulnya kita akan pilih area kotak ini ya. Karena ada kebocoran, ada yang bolong. Nah ini masalahnya jadi seperti ini. Atau karena kita memilih area lebih dari satu atau lebih dari dua misalkan, itu kadang seperti ini masalahnya. Padahal justru di sini nggak bolong. Kita cek aja. Kita coba satu-satu ya teman-teman. H spasi. Yang ini tunggal aja ini tunggal. Kita hatch sudah. H lagi. Ini settingannya kan teman-teman udah dinding, udah sesuai. Jadi kita nggak usah preview lagi, tinggal oke nanti ya. Tinggal klik di sini. Nah. Yang tadi bolong sebetulnya nggak bolong kan, karena select area kita lebih dari satu, tadi 2. Jadi kadang seperti itu, kadang keluar bocor gitu ya. Kita satu-satu ini udah bener, tinggal spasi. Kalau udah bener sespasi lagi. Jadi kita percepat teman-teman ya. H spasi, karena settingan udah sesuai, kita yakin sesuai, tinggal klik spasi lagi. Nah, gitu. Ini juga sama nih, H spasi klik spasi lagi ya teman-teman. Jadi tinggal H spasi, kemudian add pick point, pilih areanya. Kita coba yang ini 2 bisa nggak? Nah kalau ini 2 bisa nih. Kita tambah lagi, coba 3 bisa nggak? Nah ternyata bagian ketiga udah error lagi teman-teman. Kita berarti hanya bisa 2 ya. Kita ulangi, H spasi, add pick point, klik sini spasi dah. Yang ini yang tadi nggak bisa kan? Kita coba H spasi, add pick point, klik. Nah ini bisa kalau satu. Jadi seperti itu teman-teman kalau menemukan masalah gitu ya. Kita coba satu-satu aja dulu. Jadi yang jadi permasalahan di mana? Nah sejauh ini hatch untuk dinding selesai. Ini udah. Kalau ini berarti dinding full tanpa jendela. Kalau di sini area yang ada jendela, ini kan jendela. Yang ada jendela tidak kita hatch dinding. Tapi ini dindingnya ini, jadi kepotong-potong nih dindingnya di sini, kemudian di sini full tidak ada jendela juga. Ini area depan ada pintu dan jendela. Jadi kurang lebih seperti ini untuk hatch dindingnya. Sepertinya hatch dinding selantai udah, hatch dinding udah. Kita akan lanjut di video berikutnya yaitu mengenai dimensi. Jadi kita akan tambahkan dimensi di denah kita di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan dukung channel ini dengan mensubscribe dan tekan tombol lonceng untuk biar teman-teman dapat pemberitahuan selanjutnya kalau ada video baru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.